Rahayu. Apa kabar keluarga Dhamma TV? Saya mengharap Anda tetap semangat. Salam sejahtera kami sampaikan dari Cermin Dhamma TV. Kali ini Dhamma TV akan menggelar satu tema, yaitu tentang praktik tata krama Jawa. Nah, di dalam praktek tata krama Jawa, tata krama Jawa, budaya Jawa itu, di sini kita akan membahas tentang dengan mempraktekkan tadi itu hidup menjadi mulia. Betulkah dengan praktek tata krama Jawa itu hidup bisa menjadi mulia? Kami telah mengundang di studio yaitu Romo Pandito Waradamo dari Wihara Dhamadipa Arama. Beliau akan bersama dengan kita 1,5 jam mengulas tentang praktek tata krama Jawa ini untuk hidup menjadi mulia. Padahal praktek tata krama ini tentu penuh dengan subosito, sopan santun, dan perilaku kehalusan manusia-manusia Jawa. Kita sapa dahulu beliau. Namo Buddhaya Romo Pandito. Namo Buddhaya Ibu Hani. Iya, senang sekali panjenengan sudah kerso hadir di Dhamma TV, dan kami persilahkan untuk menyapa keluarga Dhamma TV. Monggo silakan. Terima kasih Bu Hani. Para pemirsa Dhamma TV, selamat petang, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Berbahagia kita pada petang hari ini. Saya sangat merindukan para pemirsa Dhamma TV karena kita baru ketemu di acara Cermin petang hari ini. Matur nuwun Romo Pandito, kita sudah mempunyai satu tema tentang praktek tata krama Jawa. Tetapi kelihatannya sekarang ini sudah mulai luntur ya. Iya, di mana-mana orang ini kelihatannya Allah ngapain sih kok praktek tata krama Jawa ini kenapa harus diterapkan dalam kehidupan pada perilaku sehari-hari. Kadang-kadang seorang muda apabila lewat di depan para orang tua sesepuh ya, bahasa tubuhnya itu mengatakan nyuwun sewu dengan membungkukkan tubuh. Ini sebenarnya kalau kita bertanya, saya tidak perlu begitu. Ini kan sudah zaman modern. Seorang guru duduk di bawah, ketika murid harus melewatinya, ya lewat sajalah murid. Betulkah demikian? Sebenarnya apa yang terkandung dalam ajaran tata krama tadi? Monggo, tentang apa sebenarnya yang terkandung pada tata krama orang Jawa ini? Terima kasih Bu Hani. Tata krama sebetulnya sudah dilakukan, sudah dimiliki oleh leluhur kita sejak zaman dulu. Jadi tata krama itu bukan hal yang masih baru atau baru saja, tentunya zaman kuno makuno. Kenapa demikian? Kita hidup, manusia hidup, semua makhluk hidup pasti melekat dengan namanya tata krama, yang artinya tata krama itu sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya, oleh para makhluk yang lain, oleh hewan. Tumbuhan pun juga membutuhkan, karena tumbuhan juga butuh hidup, dan makhluk-makhluk yang nggak bisa kita lihat. Jadi tata krama itu adalah suatu perilaku santun yang harus dilakukan oleh khususnya sebagai manusia, Bu Hani. Panjenengan tadi mengatakan bahwa ternyata dunia hewan, dunia tumbuhan ternyata juga melakukan sopan santun tersebut. Benarkah demikian? Setelah yang satu ini kita akan mengupas lebih dalam sopan santun terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Betulkah? Jangan kemana-mana. Baik, masih bersama Dhamma TV, selalu damai di hati. Tadi pada segmen pertama sudah kita sampaikan tentang sopan santun di dalam etika pergaulan. Ternyata tidak hanya di dalam pergaulan manusia saja, ternyata juga di dalam pergaulan hewan, pergaulan tumbuh-tumbuhan ada sopan santun itu. Pernahkah kita melihat atau
merasakan atau mengetahui etika itu? Kita tanya pada Romo Pandito Waradamu. Bagaimana menurut panjenengan Romo Pandito tentang etika sopan santun, mungkin tumbuhan dengan manusia, mungkin antar hewan dan hewan, karena kita sering sebenarnya melihat di tayangan televisi tentang bagaimana singa kalau bertemu mangsa seperti itu. Betulkah singa itu mempunyai etika pergaulan? Bagaimana menurut panjenengan? Monggo. Terima kasih Bu Ani. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kehidupan ini sangat melekat sekali dengan namanya perilaku yang disebut tata krama. Tata krama itu sendiri atau bahasa yang lain sopan santun atau etika. Di dalam Buddhis dikatakan moral atau kebajikan. Tadi benar sekali yang disampaikan Ibu Ani bahwa dalam kehidupan di alam ini tidak hanya manusia sendiri, tidak hewan sendiri, tidak tumbuhan sendiri, atau secara keseluruhan adalah alam. Alam yang gumelar di jagat raya ini. Tentang manusia bisa hidup, tidak lepas namanya alam. Di dalam alam yang jelas di situ manusia karena kebutuhan tubuh harus makan yang berunsur nabati dan unsur tumbuh-tumbuhan. Jadi kata dokter atau kebutuhan tubuh kita, lebih-lebih di era sekarang ini banyak permasalahan kesehatan pada diri manusia. Nah, permasalahan di sini harus kita cari yang namanya sehat. Untuk sehat kita harus banyak makan sayur dan buah. Nah, di sini tentang tata krama bagaimana hubungan manusia dengan tumbuhan. Para petani sangat berbahagia hidupnya karena tanamannya bisa tumbuh. Contohnya menanam singkong. Bu Ani tahu singkong ya? Iya. Ya, tahu singkong. Menanam jagung. Bu Ani tahu jagung? Iya. Tahu jagung, ya. Contoh saja kita, para petani kita, atau bapak-bapak tani, ibu-ibu tani menanam singkong. Menanam singkong dipilih dari bibit yang baik, atau dipilih dari bibit yang unggul, agar menghasilkan tanaman yang baik, tanaman yang subur. Kemudian setelahnya memilih bibit, petani mengolah tanah agar tanaman singkong, batang singkong ini nanti kalau ditanam di tanah yang gembur akan hidup subur dan akan berbuah dengan baik. Nah, di sini tumbuhan singkong ini tidak cukup hanya diolah tanahnya, tapi perlu ada namanya pemupukan. Kalau ada hama, disemprot hama. Para petani kuno tidak cukup demikian, Bu Ani. Jadi berapa hari setelah menanam, bapak tani itu menengok tanamannya. Saya ingat waktu masa kecil, masih kumpul orang tua, masih sekolah, di sela-sela tugas-tugas belajar di sekolah, saya oleh orang tua, oleh ayah saya, oleh ibu saya diajak bertani. Masa kecil saya adalah tahun 60-an. Jadi di Indonesia masih negara agraris. Nah, di negara agraris ini manusia masih lebih mengedepankan namanya menanam. Karena nafkah sehari-hari mengandalkan adalah menanam. Oleh orang tua
saya diajak setiap katakan seminggu sekali menengok tanaman. Kondisi tanaman kita seperti apa? Ini yang dimaksud adalah satu tata krama, etika, kontak kita antara diri kita yang menanam tanaman singkong itu ada komunikasi. Ada komunikasi iya, langsung ya ada antara komunikasi tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Bahkan penggemar anggrek apabila sedang menyiangi anggreknya selalu berbicara. Bahkan bunga-bunga apapun seperti di Wihara Dhamma di Pak Arama ada taman bunga. Kelihatannya di sana selalu berbunga sepanjang tahun tanpa melihat musim. Mungkin karena di sana ada komunikasi, ada cinta kasih antara warga di Dhamma di Pak Arama dengan bunga-bunga yang ada di sana. Betulkah demikian? Karena memang perlu dipraktekkan ya. Betulkah tumbuh-tumbuhan itu bisa merespon? Buktinya aja putri malu itu kan kalau dipegang gitu daunnya dia akan memberi respon untuk menguncup. Ada sebenarnya bahasa-bahasa manusia yang dimengerti oleh tumbuh-tumbuhan. Bahkan dulu ketika itu Pak, ketika Pak Tani, Ibu Tani pergi ke sawah, ketika padinya mulai menguning, di sana mereka sering membuat sesaji ya. Sesaji ya, itu penghormatan terhadap, kalau kita bilang Mother Earth ya, Mother Earth atau Ibu Pertiwi atau Dewi Sri ya. Waktu itu membuat sesaji di sawah, apa perlunya kemudian tumbuhan padi yang mulai hijau tadi diberikan rujak uyup itu, diberikan begitu. Dan percaya tidak percaya, selang 1 minggu mulai dia memberi respon dengan mulai menguning. Nah itu kelihatannya itu juga komunikasi Pak ya antara manusia dengan padi Pak ya, karena kan disayangi, bahkan dikawinkan padinya. Padi ini padi jantan, ini padi betina, digendong oleh Mbok Tani ya, kemudian dikawinkan. Ini Sri Sedono namanya, yang perempuan Sri yang Sedono, kemudian ditaruh di pasetren, diberi sesaji. Penghormatan terhadap tumbuh-tumbuhan. Kalau kepada binatang bagaimana Pak? Ada contohnya enggak ya? Baik Bu. Manusia yang jelas hidup di bumi ini harus dekat dengan namanya alam. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam alam itu selain manusia ada tumbuhan, sudah kita contohkan, kemudian hewan. Hewan yang jelas, hewan adalah kelompok makhluk hidup, kelompok hewan. Hewan sendiri butuh bahagia seperti manusia. Butuh juga ya Pak ya? Butuh kebahagiaan, butuh makan, butuh minum, butuh tidur, tapi nggak butuh nonton televisi itu. Tidak ya. Butuh SMS-an juga. Iya, nggak butuh itu Bu. Jadi hewan itu contohnya kalau kita memelihara lembu. Iya, ya. Baik Pak ya, kita cerita tentang bagaimana memelihara lembu. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan membahas tentang hal ini. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Bincang-bincang kita, tema kita kali ini yaitu tentang toto kromo. Di dalam suku Jawa itu mengenal sekali tentang toto kromo, bahkan ada kalimat yang mengatakan itu arek kurang toto kromo nih. Nah begitu ya. Sebenarnya toto kromo ini kenapa harus dipraktekkan dalam keseharian kita, di dalam kita bebrayan agung ya. Bebrayan agung itu pergaulan dengan tidak hanya manusia tetapi juga dengan alam. Nah sebenarnya kalau banyak sekali sekarang orang-orang muda itu tidak mempraktekkan toto kromo ya. Banyak sekali kita lihat sendiri kan, misalkan seseorang gitu ya membeli gitu, ada uang kembalian atau uang susuk, ya udah diterima begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih. Turun dari mikrolet tanpa mengucapkan terima kasih, kan sudah bayar.
misalkan menerima uang parkir, tidak usah bilang terima kasih, kan saya sudah memberi jasa pada dia. Betulkah? Terima kasih termasuk toto kromo. Apa sih kegunaannya toto kromo? Toh saya tanpa toto kromo saya bisa kaya. Banyak orang berkata begitu. Apa sebenarnya perlunya manusia bertoto kromo? Bagaimana menurut panjenengan? Monggo Romo Pandito. Terima kasih Bu Ani. Bagus sekali apa yang disampaikan Bu Ani. Bahwa hidup itu tidak lepas dengan namanya toto kromo. Dengan toto kromo kita ini bisa komunikasi dengan masyarakat luas. Kalau kita ambil dalam satu filosofi yang namanya empan gowo papan. Empan gowo papan ini adalah filosofi yang sudah kuno. Mungkin jarang didengar oleh masyarakat sekarang. Maka berbahagialah kami ada kesempatan menyampaikan namanya empan gowo papan. Empan itu adalah ngempakni sesuatu. Gowo adalah membawa. Papan itu panggonan atau tempat. Jadi dalam arti yang lain, empan gowo papan itu kita melihat kondisi, melihat siapa, melihat di mana kita berada, menerapkan perilaku kita. Suatu contoh, seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari asik yaitu di dapur memasak. Dengan menggunakan filosofi empan gowo papan, ibu rumah tangga yang sedang asik memasak ini contohnya mau bikin bumbu, Bu. Bumbu itu ada apa saja, Bu? Bumbu itu? Ya, ada berambang, bawang, kunir, laos. Iya. Saya lebih mengenal ada istilah namanya kalau bikin sambal itu ada lombok, ada terasi, ada uyah. Kalau kita singkat mbok siah, Bu. Jadi mungkin para pemirsa sering mendengar istilah mbok siah, lombok, terasi, uyah jadinya sambal. Di sini tentang lombok. Bagaimana lombok yang untuk dihancurkan, dilembutkan jadi sambal. Kira-kira menggunakan alat apa, Bu? Yang cocok itu? Iya, apa, Pak? Iya. Seandainya seorang ibu ingin ngulek itu harus menggunakan alat yang namanya itu slender. Kira-kira cocok nggak, Bu? Ya, tergantung, kalau anunya banyak bisa itu. Oh iya. Jadi logikanya kalau namanya ngulek lombok itu mesti pakai namanya muntu. Ya, kalau orang Malang Jawa Timur bilang ulek-ulek. Ulek-ulek. Nah, itu namanya empan gowo papan. Jadi kita mau menerapkan, mau ngulek lombok itu ya yang tepat adalah dengan ulek-ulek atau muntu. Nah. Kemudian kalau ingin ngiris berambang, ngiris lombok, ngiris berambang, mesti pakai pisau. Iya, pakai pisau. Kalau seandainya ini biar lebih cepat, kita pakai senso. Kira-kira tepat apa enggak, Bu? Kurang, tidak bisa. Iya, yang jelas tidak tepat. Namanya ngiris berambang, ngiris lombok, kok pakai senso. Nah, kalau senso tepatnya untuk motong kayu yang besar. Jadi kalau ngiris lombok, berambang itu yang tepat adalah pakai pisau. Nah, ini adalah namanya empan gowo papan. Dalam kehidupan sekarang banyak masyarakat yang mulai meninggalkan namanya empan gowo papan. Ya. Kurang mengeterapkan Ya. di mana bagaimana ngempak nih, ya, dan di mana tempatnya. Jadi bagaimana cara
cara ini saya akan melakukan ini di tempat yang begini, layakkah? Misalkan berpakaian memakai sepatu kets, memakai celana, memakai baju untuk senam, tapi pergi ke tempat perkawinan. Jadi kan kurang bisa mengeterapkan cara berpakaian yang baik. Bagaimana seterusnya, Pak? Ya, baik, Bu. Jadi empan nggo papan, katakan di lingkungan keluarga antara ayah, ibu, dan anak. Anak posisi tetap anak, ibu posisi tetap ibu, ayah posisi tetap ayah. Mungkin seorang anak, khususnya anak yang masih usia balita, itu sukanya digendong oleh ayahnya, digendong ayahnya. Ayahnya ditipu, ya itu ada benda jatuh, akhirnya ayahnya bungkuk, terus anak ini gendong, yang akhirnya minta mainan jaran-jaranan. Semacam itu masih dalam koridor empan nggawa papan. Itu maksudnya bukan anak ini dalam bahasa itu ngelamak ya, atau berani orang tua, tapi karena satu keakraban antara anak kepada orang tua ya. Ada lagi sampai orang tua karena sayangnya dipanggul, anaknya dipanggul ya. Itu juga masih sebatas adalah dalam tata krama. Jadi bukan ngelamak lagi. Tapi kalau disuruh orang tua itu sudah berani membantah. Disinilah yang namanya anak yang sudah tidak namanya empan nggo papan. Sudah sepantasnya seorang anak itu harus patuh kepada orang tua, harus membantu kepada orang tua. Di sela-sela kita kalau yang sudah gede, sudah waktunya belajar, harus belajar, tapi kita harus tetap membantu orang tua. Membantu orang tua di sini termasuk kita itu praktek suatu ilmu. Dalam satu ajaran Jawa yang namanya ilmu itu laku. Kalau tidak dilakukan itu bukan ilmu lagi. Berarti hanya suatu teori atau bahasa yang agak ekstrim yang dikatakan omong kosong. Hanya obrolan melulu. Jadi namanya ilmu itu harus bisa dilakukan. Di sini empan nggawa papan antara anak dan orang tua itu harus tahu diri. Saya kapan menghormati orang tua? Kalau disuruh, nak coba sini, ayah butuh dibelikan sabun. Anak secara patuh, secara sadar. Kalau anak itu masih belajar dengan bahasa yang sopan, yang santun. Ya, mohon maaf, saya masih menyelesaikan PR matematika. Nanti selesai, ya, saya belikan. Ayah buru-buru mandi ya. Oh, ya untuk besok nak, gitu. Jadi ini adalah namanya kesantunan seorang anak. Tapi kalau anak ini yang tidak santun, akan mengatakan yang lain dengan nada yang emosi, marah-marah. Sudah tahu saya belajar kok disuruh-suruh. Coba ayah belajar sendiri. Nah, ini adalah namanya anak yang nggak bisa ngempak nih antara anak kepada orang tua. Rasa hormat kita kepada orang tua. Tadi pertanyaan saya bahwa apa perlunya Pak ya, seorang anak itu harus menghormati orang tuanya, atau seorang junior menghormati seniornya, atau seorang karyawan menghormati atasannya. Perlukah tata krama semacam itu? Kadang-kadang ada yang mengatakan saya tidak perlu. Betulkah begitu? Setelah yang satu ini saya segera kembali. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Kita lanjutkan tentang bincang-bincang ini tentang praktek tata krama dalam budaya Jawa. Nah, perlukah seseorang, suatu bangsa, suatu suku, suatu sekolah
mempunyai atau berperilaku toto kromo. Toh ada yang memakai budaya lain untuk toto kromo di asramanya, memakai budaya dari import dari sono sini, bahkan nama-namanya juga begitu. Toh juga dunia jalan terus. Sebenarnya apa bahaya tidak memakai toto kromo dalam kita orang Jawa ya, memakai toto kromo Jawa misalnya. Apa ada bahayanya, Pak, bagi suatu bangsa yang tidak mengeterapkan toto kromo atau semacam itu? Baik, Bu. Bangsa yang tidak menggunakan budaya, tidak berbudaya, berarti tidak mempraktekkan namanya tata krama. Itu adalah sangat berbahaya pada bangsa itu sendiri. Di suatu masyarakat atau di masyarakat kita selalu muncul namanya budaya kekerasan. Demonstrasi akhirnya dibarengi dengan kekerasan fisik, ya. vandalisme, begitu ya. Nah, itu yang artinya mestinya kalau namanya kita orasi itu intinya orasi yang disampaikan dengan satu bahasa tata krama, harus ada izin dengan pemerintah, kemudian menggunakan media-media yang tidak mengganggu lingkungan. Katakan kita menggunakan jalan separuh jalan, berarti arus kendaraan tetap bisa jalan. Betul. Ya. Itu banyak loh yang kadang-kadang parkir aja nentengi jalan ya. Nah itu sebenarnya kalau kita empan lan papan tadi tidak akan parkir di tempat yang mengganggu jalan umum, apalagi kalau mempunyai hajat. Banyak sekali nggih sak menika ya. Waduh, sampai macet, padahal macet berkilo-kilometer hanya karena hajat. Saya sedang punya hajat. Itu banyak kan? Nah itu bagaimana seharusnya, Pak? Ya, para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Saya sering mendengar, sering dialog, ngomong-ngomong para orang tua tentang permasalahan kehidupan sekarang, terutama terhadap anaknya, terhadap remaja, anak-anak masih remaja, terhadap kondisi lingkungan. Ah, di sini untuk anak-anak kita walaupun alih peradaban, sekarang sudah merupakan peralihan peradaban modern karena begitu derasnya arus teknologi, kemudian begitu derasnya arus globalisasi. Tapi para orang tua tidak perlu pesimis dengan kondisi sekarang. Berarti tetap harus optimis. Ada anunya, Pak, ada apanya ya? Ada syaratnya atau ada sesuatu yang bisa dilakukan? Ada metodenya. Ada metodenya ini. Iya. Jadi para orang tua sekarang saya sering dijak ngomong-ngomong merupakan satu keluhan orang tua tentang anaknya bagaimana belajar sulit, kemudian diajak nakal, suka bolos, itu benar sekali, Bu. Terus berani pada guru, berani pada orang tua, banyak sekali orang tua ini. Di sini permasalahan itu ada satu konsep, konsep permasalahan anak itu namanya pertanyaan. Permasalahan anak itu namanya pertanyaan. Jawaban itu adalah pernyataan. Jadi dibalik. Jadi kalau anak itu melakukan sesuatu itu berarti dia tuh ada pertanyaan begitu. Kalau dia nakal begitu, Pak. Iya. Anak nakal yang jelas itu pertanyaan si anak sendiri. Kenapa anak ini nakal? Ini yang jelas anak ini nggak bisa menjawab pertanyaan dirinya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, ditanyakan begitu. Karena nggak bisa menerjemahkan dirinya, akhirnya bentuknya nakal. Kalau anak kecil mungkin bayi, orang bilang oyeng. Oyeng, anak kok oyengnya apa ya? Nah, kalau remaja lain lagi. Remaja oyengnya lain lagi. Ya, itu. Anak kecil oyengnya tentang mainan, tentang makanan, ya.
Bentar-bentar, Bu, minta uangnya 1.000. Loh, baru ya. Itu tadi habis, Bu, beli es. Nah, ini adalah oyengnya anak kecil. Nah, kalau oyengnya si anak remaja ini adalah permasalahan mungkin minta alat-alat tulis, minta buku, bayar iuran sekolah, kemudian hubungan dengan pria wanita yang belum terjawab. Ini adalah oyengnya si remaja. Yang lebih berbahaya lagi oyengnya si orang dewasa. Bu. Wah, ini luar biasa. Karena permintaan juga macam-macam. Iya. Mungkin pingin istri 2, pingin istri yang lebih cantik, pingin punya barang-barang lebih mahal, banyak sekali oyengnya. Ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo. Ya, silakan. Silakan, Bapak. Halo. Halo, silakan. Selamat malam. Kita sudah mendengar. Iya, dari mana? Ini, iya, dari Malang aja, atas nama Bapak Abdurrahman. Ya, Pak silakan Abdurrahman, Bapak ya. Abdurrahman. Saya ingin menanyakan di mana bimbingan-bimbingan, maksudnya yang saya tanyakan itu tempatnya di mana gitu ya? Bimbingan untuk apa, Pak? Bimbingan kebudayaan Jawa. Oh, bimbingan. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Ya, pertanyaan yang bagus sekali dan sulit dijawab. Bimbingan tentang tata krama budaya Jawa didapatkan di mana? Untuk Skup Malang, gampang pertanyaannya, jawabannya sulit. Jawabannya sangat sulit karena budi pekerti di sekolah-sekolah tidak ada, Pak. Dulu mata pelajaran budi pekerti sekalipun semua mata pelajaran dapat 99, budi pekerti 5, maka tidak naik kelas. Sekarang tidak ada budi pekerti lagi. Iya. Sehingga menjadi rancu. Monggo Pak diteruskan tentang oyengnya seorang dewasa. Iya. Penelpon Pak. Sebentar. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Dharma TV. Iya, dari mana Ibu? Dari Bu Yuyun Lawang. Ibu Yuyun di Lawang, monggo silahkan. Saya mau tanya, gimana cara melupakan masa lalu? Oh, inggih. Ya, bagaimana cara melupakan masa lalu? Masa lalu dan orang itu sampai sekarang masih baik. Pertanyaannya menarik sekali. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Ibu Yuyun. Tentang bagaimana cara melupakan masa lalu. Monggo. Terima kasih. Selamat petang, Bu Yuyun dari Lawang. Inggih. Ya. Pertanyaannya bagaimana melupakan masa lalu? Baik sekali, pertanyaan yang sangat menarik, sangat faktual sekali, bahwa yang perlu menjadi konsep hidup. Pertanyaannya adalah, hidup itu kapan? Hidup itu apa yang sudah lalu, sudah lewat, apa sekarang, apa yang akan datang. Kalau kita memikirkan yang sudah lalu, sudah lewat. Detik tadi sudah lewat. Nggak bisa kita ulangi lagi. Sekarang, ya tetap sekarang. Yang akan datang, kita menjadi satu hal yang abstrak, yang mengkhayal, mengangan-angan. Hidup adalah, yang tepat adalah hidup itu sekarang. Katakan yang lalu kita menemukan kekecewaan hidup. Mungkin dicaci maki orang, sering dimarahi orang, usahanya rugi. Sebentar Pak, ada Ya. penelpon. Ya, silakan penelpon. Halo, selamat malam. Iya, dari mana Bapak? Dari Madiopuro? Oh, dari Batu. Bapak siapa Pak? Monggo. Iya, Ya, Bu, silakan.
monggo Bapak Arif di Batu. Kromo itu cara menanggapi tata cara untuk khusus ini kalau dibilang pribon nah ini putra dari yang Nggih. kalau kita makin malam dia tentang tata cara satu cara menyelesaikan cara memberi perawatan terhadap anak atas terhadap pendamping kita. Bagus. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bapak Arif dari Batu. Kita simpan dahulu, ada 2 pertanyaan yang cukup menarik tadi kita memang belum selesai. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi anak itu, bagaimana bertotok kromo terhadap orang tua. Tadi beliau sampai kepada pernyataan dan pertanyaan. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini saya kembali. Terima kasih masih bersama Dhamma TV. Kita selalu ada mutu Dhamma TV selalu damai di hati. Jadi apa-apa yang kita bicarakan di acara cermin ini tentu yang ada tujuannya untuk membuat hati ini menjadi damai, hati ini menjadi senang, hati ini menjadi bahagia. Karena sebenarnya tujuan dari hidup setiap manusia itu adalah itu. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan tadi. Monggo Pak, dari Bu Yuyun dulu, ya, kemudian baik, Pak Bu. Abdurrahman dan seterusnya. Ya. Dari Bu Yuyun. Bu Yuyun di Lawang, pertanyaannya bagaimana melupakan masa lalu. Tadi sudah saya singgung bahwa hidup itu adalah sekarang. Jadi bukan yang lalu, bukan yang akan datang, adalah hidup sekarang. Karena kita hidup sekarang. Sekarang kapan ya? Sekarang detik ini. Termasuk saya ngomong hari ini, detik ini hidup sekarang. Hidup untuk apa? Untuk berbuat baik, berbuat kebajikan. Berarti kita bermoral baik. Terus bagaimana urusannya atau hubungannya dengan kehidupan masa lalu atau pengalaman hidup kita yang lalu. Yang lalu sudah dilepas saja, pelan-pelan dilepas. Kalau masih ingat dilepas, kita tetap konsentrasi berpikir hidup sekarang. Kalau kita selalu berbuat baik di hari ini, sekarang, berbaik untuk apa? Urusan keluarga, berbaik pada anak, berbaik pada suami istri, berbaik kepada orang tua. Urusan pekerjaan, kita konsentrasi bekerja. Kalau bekerja di kantor, kita harus patuh pada aturan yang ada, patuh pada pimpinan. Kita bersahabat dengan teman kerja. Kita di masyarakat bisa konsentrasi, bisa komunikasi, bisa berbuat bijaksana, bisa melakukan hal yang sosial. Nah, akhirnya dengan kita selalu berbuat baik, setiap hari, setiap saat, karena kita sadar pada hidup yang sekarang ini, hal-hal yang sudah lewat akan kita lupakan. Dan yang akan datang juga kita tidak terlalu berpikir, hanya punya cita-cita atau program. Itu jawaban untuk Bu Yuyun di Lawang. Kemudian Pak Abdurrahman dari Malang tentang bimbingan tata krama. Bapak Abdurrahman, tentunya belajar tidak harus kita istilahnya Suatu instansi ya, suatu instansi lembaga pendidikan, tidak harus. Belajar itu menurut teori pendidikan, belajar itu adalah yang lebih mengena pada diri kita, lebih sadar pada diri kita, merasa tidak disuruh orang lain, tidak dipaksa-paksa, ada dimotivasi dari diri kita sendiri. Diri sendiri. Ya, betul. atau namanya belajar otodidak. Ya, jadi belajar dari diri kita sendiri. Contohnya kalau kita ingin belajar khususnya tentang tata krama Jawa, ya kita bisa mengikuti di siaran televisi, membaca buku, kemudian sharing pada orang lain yang lebih mengerti. Ya.
atau selalu sok bertanya kepada anaknya yang mungkin masih sekolah, nah, atau ke toko buku membeli buku yang di situ materi tentang tata krama. Di situ kita akan lebih mengenal pada diri kita. Kita sadar tidak merasa dimotivasi orang lain atau disuruh orang lain untuk belajar. Itu lebih sukses. Nah, ini Pak Abdurrahman. Lanjut Bu ya. Pak Arif. Oh Pak Arif. Pak Arif sikap terhadap anak. Nah, ini tadi juga sudah saya singgung bahwa tadi saya beri istilah Jawa itu oyeng. Mungkin Pak Arif ngerti apa enggak, atau pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Ada penelpon sebentar Pak ya. Ya silakan penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bu. Dari mana? Dari mana? Dari Pak Bagus, saudara. Pak Bagus, sahabat jajar, monggo silahkan. Iya, menyikapi masalahnya Bu Yuyun tadi, Bu. Iya, silahkan. Nah, biasanya kan masa lalu itu yang selalu teringat itu kan yang negatif gitu. Kadang ada yang indah-indah Pak, yang diingat. Nah, Nggih, monggo. biasanya itu yang negatif, yang nggak sulit untuk dilupakan gitu. Jadi kayak yang pernah kami alami ya. Jadi solusinya kita sering doa malam. Doa malam, kalau orang-orang Islam mungkin zikir gitu ya. Zikir, habis itu biasanya itu muncul sendiri gitu. Masa lalu yang anu itu muncul sendiri. Jadi solusinya biarkan dia keluar dari lubuk hatinya dia sendiri gitu. Jadi dia biasanya kan kalau orang malam, tengah malam itu kan apa namanya, pikiran itu muncul dengan sendirinya. Biasanya itu ditekan masuk ke dalam, tidak dibiarkan lewat gitu. Jadi setelah kalau itu muncul, biarkan dia lewat. Jadi jangan ditekan masuk kembali. Ya. Terus jadi sebenarnya nanti bayangan-bayangan masa lalu itu akan lewat dengan sendirinya, jangan lupa gitu. Ya, terima kasih Iya. Pak Bagus di Saud Jajar. Sebenarnya Pak Bagus memang mengutarakan yang baik, karena juga di Buddhis juga dikatakan tentang mengamati pikiran. Jadi yang dimaksud Bapak Bagus tadi itu sama dengan orang Buddha, manakala itu muncul biar aja lewat. Hanya kita mengamati aja. Dengan wirid atau dzikir atau meditasi itu akan berjalan. Nah, itu dari Pak Bagus. Monggo Pak, yang tadi dilanjutkan tentang Pak Arif tadi. Baik Bu. Pak Arif dari Batu menanyakan tentang sikap anak terhadap orang tua. Ini adalah pertanyaan Pak Arif yang sangat bagus sekali. Yang tadi juga saya sampaikan bahwa permasalahan sekarang ini adalah permasalahan sangat kompleks sekali tentang permasalahan anak. Anak mungkin sulit untuk diajak kerja di rumah atau membantu orang tua. Karena terbawa ini di awal tadi sudah banyak saya singgung, karena arus teknologi dan arus globalisasi itu sangat kuat sekali. Juga kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk, ya. Jadi apa pengertian globalisasi di situ atau ciri-ciri globalisasi adalah menuntut sesuatu yang instan. Sepertinya kalau contohnya mie instan, sekali dicelup air panas, waktu itu langsung jadi. Nah, itu instan. Seperti jadi, kalau zaman dulu seorang gadis wajib untuk belajar masak supaya kalau masuk rumah tangga sudah bisa masak. Sekarang nggak perlu lagi karena banyak restoran dan warung kelihatannya instan semua ini. Iya. Itu ada akibatnya ya bagi kalau semuanya menuntut instan, itu adalah dampaknya ke masalah perekonomian. Yang jelas hidup kita mesti boros. Semuanya duit. Semuanya harus duit.
Iya. Katakan lebih-lebih sekarang ini dengan kenaikan BBM, harga semuanya naik ya. Itu Lombok itu sampai 80.000. 80.000, luar biasa. Nah, bagaimana kita ini untuk melimit suatu atau kesederhanaan hidup? Nah, di sini kalau kita selalu menuntut globalisasi, kita terbawa arus globalisasi itu, yang jelas kita berakibat adalah hidup kita mesti boros. Nah, maka kita harus segera, saya mengingatkan kepada pemirsa, harus segera kembali ke pola-pola lama yang baik. Jadi kita harus instan begitu. Boleh saja kita terbawa arus teknologi globalisasi, tapi kita harus tetap merenung keberuntungan atau manfaat mana kita harus mengikuti teknologi. Nah, lebih-lebih sekarang dengan penduduk Indonesia yang sangat selalu peledakan. Ini menuntut manusia semakin menuju ke lebih instan lagi karena ingin cepat ya. Dan bekerja harus lebih profesional. Maka otak kita itu harus dikuras untuk menghadapi satu teknologi ini. Di sini secara sistematisnya untuk menghadapi anak ini, sifat manusia mesti ada dua hal. Yang pertama adalah kebencian, yang kedua adalah kesenangan. Yang tidak disukai dan yang disukai. Untuk ngeladeni anak, ngomong anak, itu adalah kalau anak tadi kita istilahkan oyeng, itu kita cari permasalahan. Kelemahan anak itu sendiri, apa? Nah, kita cari, kalau sudah ketemu, katakan anak ini kok suka jajan. Kalau mungkin tingkat masih anak-anak, atau mungkin sampai sudah tingkat remaja, suka jajan, suka ke rumah makan, yang sekarang satu porsi ya bisa 20.000, 25.000. Nah, di sini orang tua harus dituntut bekerja keras untuk melayani anak yang sifatnya kesenangan. Kalau begitu terus, anak kita nggak semakin terdidik, tapi semakin manja. Akhirnya kesimpulannya, hidup kita semakin boros, hidup kita semakin menderita karena menuruti keinginan. Jadi penderitaan itu karena menuruti keinginan. Itu. Nah, anak ini tetap diposisikan sebagai anak diarahkan, diajak ngomong tidak harus di rumah, di ruang tamu. Kalau perlu anak ini kalau ada waktu-waktu istirahat, waktu tidak sekolah, waktu tidak bekerja, kita ajak keluar rekreasi yang nggak jauh-jauh. Katakan rekreasi ke kebun. Disitulah kita curhat, menyampaikan sesuatu pada anak secara pelan-pelan. Dan bisa membuat contoh-contoh lingkungan yang bisa anak ini semakin sadar. Nah, di sini kita tetap nuruti kesenangan anak, tapi ada satu batasan-batasan. Nah, kita tidak terlalu mengekang kehendak anak. Nah, di sini posisi sebagai orang tua, sebagai pendidik. Orang tua adalah punya fungsi sebagai orang tua dan sebagai guru di rumah. Maka sikap orang tua ini yang jelas harus bisa menteladani anaknya. Gitu. Kalau untuk remaja atau orang dewasa ini kan masyarakat, ya. Orang dewasa ini masyarakat, tentu oyengnya, ya, nakalnya lebih daripada anak SD maupun anak remaja SMA atau mahasiswa. Dia tentu oyengnya lebih berbahaya. Nah, ini yang sebagai orang tua adalah pemerintah. Ya. Di sini yang sebagai orang tua biasanya adalah para pejabat. Apakah betul di dalam masyarakat ini ada sesuatu yang kurang? Sehingga bapak-bapak atau manusia dewasa ini oyeng. Karena apakah meninggalkan tata krama atau meninggalkan budaya? Monggo Pak.
Baik Bu. Jadi untuk remaja atau orang dewasa, pada prinsipnya orang yang kita buat istilah oyeng tadi, tentunya oyeng itu untuk anak kecil. Tapi kita nggak apa-apa menggunakan untuk orang dewasa. Ya. Para remaja atau orang dewasa ini adalah dituntut kebutuhan hidup. Tadi sudah saya jelaskan tentang kesenangan dan tidak kesenangan. Kalau para remaja yang belum bekerja, belum punya lapangan kerja, berarti masih nganggur. Disinilah lahan yang subur untuk oyeng, untuk melakukan hal-hal yang negatif. Akhirnya anak ini, si remaja ini sering melakukan hal-hal yang negatif. Di sini peran orang tua, peran lingkungan, peran masyarakat, dan yang terakhir adalah peran pemerintah. Bagaimana generasi remaja ini yang belum punya lapangan kerjaan itu kita beri kesibukan, bentuk lapangan kerja. Jadi lapangan kerja ini yang jelas punya yang namanya potensi. Jadi tidak sembarang suatu kesibukan kegiatan bisa dilakukan oleh para remaja. Remaja benar punya ijazah SMA atau SMK, tapi belum tentu punya potensi, punya kemampuan, punya keahlian. Nah, katakan ijazahnya SMA, setelahnya karena kurang prakteknya di masyarakat dalam satu kegiatan, akhirnya setelahnya diberi satu kegiatan akan kesulitan. Di sini peran pemerintah yaitu harus ada yang namanya pelatihan-pelatihan. Itu Adanya pelatihan ya Pak ya. Iya. Jadi harus melalui pelatihan. Tuh. Ya. Jadi kalau untuk yang bapak-bapaknya apa juga harus ada pelatihan begitu Pak untuk oyengnya orang dewasa. Bagaimana kira-kira pemerintah menyikapinya? Baik Bu. Oyeng orang dewasa tidak lepas namanya hal yang baik dan hal yang buruk. Ya, itu adalah kebutuhan, kesenangan dan bukan kesenangan. Di dalam kesenangan di sini yang kita katakan namanya potensi. Di dalam dunia pendidikan sekarang namanya kompetensi. Di sini yang cari itu adalah potensi siswa, potensi anak. Masing-masing pribadi anak atau orang dewasa itu punya satu potensi-potensi. Jadi potensi ini yang harus digarap, dicari. Katakan orang yang tidak sekolah sama sekali, biasanya pasti punya potensi. Itu yang harus dimunculkan begitu. Dimunculkan. Iya. Contohnya pinter nggawe anyaman. Iya. Di sini pelatihan yang berkaitan dengan keahlian. Nah, itu yang bisa meredam apabila di dalam satu masyarakat banyak oyeng, banyak kegelisahan, banyak gundah gulana. Karena sebenarnya ada banyak beberapa orang yang sudah meninggalkan budayanya, orang-orang yang sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan leluhur, toto kromo, kebiasaan-kebiasaan yang halus, kebiasaan-kebiasaan tentang perilaku leluhurnya yang dahulu, dan mereka masih mencari-cari betulkah ini, betulkah itu. Mereka mengatakan pelatihan ini, pelatihan itu, sehingga semuanya gelambiar ya, tidak ada yang fokus. Seperti ketika zaman Bung Karno ya, dulu itu semua rakyat Indonesia, tua, muda, kecil, besar, kecil, semuanya itu ada PR di dalam pikirannya, swasembada. Nah, semuanya ingin berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan swasembada untuk negeri sendiri. Waktu itu juga ada kata-kata ganyang Malaysia, semuanya gumolong ya, gumolong artinya kelompok pikirannya sama. Kita harus bagaimana menjaga wilayah-wilayah perbatasan supaya aman dari serangan Malaysia. Tidak seperti sekarang
banyak sekali kapal-kapal tongkang-tongkang dari luar yang bisa masuk ke perairan. Nah, ini bukan hanya tugas TNI, tetapi juga kita sebagai putra-putri negara. Dulu orang selalu mempunyai satu visi dan misi, merdeka atau mati waktu itu. Sekarang kita tidak akan mau untuk memikirkan ucapan merdeka atau mati, karena merdeka untuk apa, mati untuk apa. Tidak ada visi dan misi yang membimbing rakyat Indonesia kepada sesuatu yang baik demi cinta NKRI. Disinilah perlunya karakter building suatu bangsa, jadi pendidikan karakter bangsa. Tadi Bapak juga mengatakan tentang berperilaku atau belajar itu tiap hari dan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, itu kelihatannya kadang-kadang kita tidak mengerti. Contoh kecil saja, itu etika untuk diri sendiri. Perlu ya Pak ya, etika untuk diri. Ada penelpon, kita terima dahulu. Halo, selamat malam. Ya, Bapak dari mana? Ibu? Ya, dari mana? Selamat malam Ibu. Iya, monggo. Iya. Iya, saya Pak Yoyo dari Bedali Lidah Lawang. Bapak Yoyo Bedali Lawang, monggo silahkan. Oke. Begini Ibu, bilang Bapak. Ini katanya, memang pada intinya bahwa kita itu menanamkan kepribadian pada anak itu malah sedini mungkin. Kalau kita perhatikan di sini bahwa kalau kita tidak bisa menanamkan sedini mungkin itu, kita sulit sekali untuk menanamkan karakter kepribadian. Nah, oleh karena itu yang apa yang dijelaskan para narasumber oleh Bapak, kalau tadi saya lupa itu. Romo Worodamu, nggih. Ya, sebenarnya Pak dan Ibu, Pak Romo Darmono ini, Romo Waradamu, itu seharusnya manusia itu mempunyai kedudukan yang sama. Nah, kalau kedudukan sama ini tidak bisa teratasi, apapun yang terjadi akan menimbulkan gejolak pada diri kepribadiannya itu sendiri. Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu narasumber di sini, bagaimanakah cara menangani anak yang berbeda karakter dalam dunia pendidikan? Terima kasih. Selamat malam Ibu dan Bapak. Matur nuwun. Monggo. Ini pertanyaan sama dengan yang di sini juga ini. Bagaimana bila ini sebentar Pak nggih. Mensikapi anak yang tidak sejalan dengan pola pikir orang tua. Jadi kalau tadi kan anak yang berbeda karakter, ini orang tua dan anak yang tidak sejalan pola pikirnya. Monggo. Terima kasih Ibu. Nggih, monggo. Dan terima kasih Pak Yoyo dari Bedali Lawang. Nggih. Pertanyaannya bagus sekali, menarik sekali, yaitu menangani anak yang beda karakter. Tentunya tadi sudah saya singgung tentang potensi. Kalau kita bicara potensi, itu kita harus sadar yang namanya empan nggawa papan. Ini kita terapkan dalam nilai-nilai. Kita adalah manusia, adalah nilai manusia. Manusia tetap manusia. Yang artinya manusia manusu. Manusia yang berperilaku manusia. Sebentar ada penelpon. Ya, silakan penelpon. Nggih, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Sunyani. Sonya Ruri, nggih, monggo. Monggo Pak, monggo, silakan. Dari mana Bapak? Dari Bapak Said. Oh, Bapak Said, Bakalan Kerajaan, monggo, silakan. Selamat malam Bapak. Nggih, Romo Waradamu. Romo Waradamu Bapak. Nggih, monggo. Monggo, ini tentang Toto Kromo. Oh, Toto Kromo. Nggih. Ya Bapak, silakan. Toto Kromo niko ngaten jane niku tahape awal. Jadi
Selesipun nggih mulai alit ini kan wonten budi pekerti, mbok bilih. Nggih. Nggih. Katose ngaten. Oh, nggih. Wonten niki rerembukan. Nggih. Saking awal niki mboten enak di mulut, enak di perut. Nggih. Tegesipun menapa hubunganipun kalian tata krama, monggo? Nggih ngaten mawon Oh, mangke nggih. budi sampe cermin. Nggih. Matur Nggih nuwun. matur nuwun, Nggih. ngaten mawon dirani. Nggih, rahayu. Monggo Pak dituturkan yang tadi. Waktu kita juga tinggal sedikit, monggo ditutup. Baik, waktu tinggal sedikit. Perlu saya sampaikan kepada Pak Yoyo dan terima kasih kepada Pak Said. Dari mana tadi, Bu? Bakalan Kerajaan Wagir. Bakalan Kerajaan Wagir. Nggih. Selamat malam, Pak Said. Di sini tentang bagaimana menangani anak yang beda karakter. Manusia, nilai-nilai manusia tetap kita hormati. Jadi anak yang macam-macam karakternya itu tetap kita hormati. Nah, di situ adalah bagaimana bentuk menghormati anak, menghargai anak, menyayangi anak. Tentang beda karakter ini, jawabannya adalah tentang potensi anak itu sendiri. Contoh, anak ini senang tentang kesenian gamelan atau kerawitan. Anak ini kita arahkan, kita bimbing untuk bisa punya potensi tentang kerawitan. Anak ini senang tentang olahraga voli umpamanya. Nah, kita arahkan, kita bimbing melalui satu kursus tentang bimbingan belajar tentang olahraga. Nah, akhirnya anak ini, potensi anak itu atau bakat anak itu akan tersalur, terbina. Itu. Nggih. Cekap nggih, ngaten monggo katuran menapa mengucapkan salam perpisahan keluarga Dhamma TV. Terima kasih pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, dalam praktek tata krama Jawa, untuk kita bisa hidup mulia, itu tidak cukup hanya satu tindakan ucapan, tapi merupakan perilaku. Diharapkan para pemirsa Dhamma TV untuk semangat melaksanakan tata krama Jawa dimanapun berada. Kita di posisi keluarga, masyarakat, di tempat kerja, di perjalanan, di hutan, di toilet, di mana saja kita berada, kita harus semangat, harus tahu diri, bisa mempraktekkan tentang tata krama. Akhirnya hidup kita akan mulia. Demikian. Matur nuwun. Romo Waradamo sudah bersama-sama kita selama 1,5 jam. Waktu juga telah habis. Waktu kita telah menggiring ditutupnya acara cermin ini. Terima kasih sudah bersama saya, Hani Sonyaruri, beserta seluruh kerabat kerja. Mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Tetap di Dhamma TV. Dhamma TV selalu damai di hati. Rahayu Sagung Dumadi.